waktu jam 1:07 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu di pelatihan atau PJJ tentang Google Sheet for Education dengan akun belajar.id hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah memasuki hari yang keempat dan Bapak Ibu nanti diberi kesempatan sampai tanggal 2 Februari untuk bisa menyelesaikan tugas. Baiklah Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu untuk pertemuan pada siang hari ini, mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini nanti kita akan membahas dua hal yang berkaitan dengan bagaimana untuk penggunaan classroom dan seterusnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Chandra selaku pemateri 1 dan Bu Ratna nanti sebagai pemateri yang kedua. Untuk itu, untuk lebih menyingkat waktu, sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Chandra dan kepada Bu Ratna. Beliau adalah guru di SMP 2 Salatiga. Kepada Bapak Chandra, nanti langsung diikuti Ibu Ratna, kami persilahkan. Terima kasih kepada Pak Rohani selaku moderator yang telah membawakan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga keselamatan kesejahteraan senantiasa terlimpah pada kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang pada kesempatan kali ini berkenan untuk hadir dalam Zoom Meet. Belajar bersama sekali lagi kita mempelajari salah satu LMS, kita kenal dengan Learning Management System, yang kali ini adalah Google Classroom, yang setara dengan LMS-LMS yang sudah pernah Ibu pelajari juga. Kalau sebelumnya kita ada Microsoft 365, kali ini kita akan mencoba belajar terkait dengan Learning Management System yang disediakan oleh Google. Sebelumnya, terkait dengan paparan saya pada hari ini tidak jauh dari slide yang telah tampil di layar Bapak Ibu semua. Hari ini kita mempelajari Google Classroom Basic ya Bapak Ibu. Nanti apabila ada temuan-temuan terkait Google Classroom yang mungkin lebih update, bisa kita diskusikan bersama-sama agar menambahkan khasanah keilmuan kita semua. Yang pertama nanti kita akan mengenal fitur-fitur dashboard dari Google Classroom. Di sana sebagai pengajar nanti kita mencoba untuk posting di forum yang nanti bisa ditanggapi oleh Bapak Ibu yang tergabung dalam kelas. Dia nanti bisa memberikan penugasan kepada satu siswa berupa file doc, Google Docs, dengan membuat kopian atau salinan pada siswa dan juga setting di sana, ada setting deadline ataupun setting kepada siswa, seluruh siswa ataupun kelompok, ini bisa diatur di menu assignment, penugasan. Kemudian nanti juga ada mengundang. Jadi sebelum ada siswa tadi, kita harusnya mengundang siswa, dan apabila memerlukan pengajar tambahan, kita juga bisa mengundang guru tersebut menjadi co-teachers, yang tugasnya nanti bisa sama seperti kita, hanya saja co-teachers ini tidak bisa menghapus kelas yang telah kita buat. Selanjutnya, nanti kita akan memasukkan bermacam-macam materi berupa Google Slides, PDF, dan link dan YouTube, include dengan assignment. Jadi kemudian tulisannya screenshot, ini nanti tidak ada penugasan untuk yang Google Classroom sesuai dengan kesepakatan panitia kemarin. Yang ada penugasan hari ini adalah
materi yang disampaikan oleh Bu Ratna. Dan kita lebih banyak, Bapak Ibu nanti bisa ikut berperan aktif dalam praktik di Google Classroom. Kemudian selanjutnya, karena tadi ada materi, kemudian ada penugasan, kemudian nanti bisa kita belajar bagaimana mengolah nilai dari tugas-tugas yang sudah dikumpulkan oleh siswa, kemudian kita memberikan nilai, kemudian kita bisa mendapatkan rekapan nilai tersebut dari tampilan nanti di menu grade. Kemudian kita juga bisa mendownload agar lebih, kalau kita nyaman di spreadsheet, nanti hasil yang dikerjakan siswa di Google Classroom bisa kita import nilainya dalam bentuk Google Sheets, yang mana nanti bisa di-download dalam format XLX atau Excel yang biasa kita gunakan. Dan yang terakhir, ya, kita bisa mendownload tadi ya, sudah saya sampaikan, mendownload hasil pekerjaan siswa yang sudah kita nilai. Nah itu Bapak Ibu gambaran dari kegiatan kita pada siang hari ini terkait Google Classroom, dasar-dasar dari Google Classroom. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke Google Chrome. Lebih nyaman di Google Chrome ya Bapak Ibu, karena satu paket dengan ini, satu produk lah dengan yang akan kita pelajari. Tapi sebelumnya di sini kemarin ada sedikit pertanyaan ya, bukan sedikit sih, banyak yang menanyakan terkait dengan tugas Google Slide, di mana menu sisipkan video tidak muncul. Dan kebetulan di tempat saya muncul, dan ketika ada yang bertanya, saya agak bingung untuk menjelaskan, mencari solusi. Jadi saya beranalisis saja ketika ini masih dalam bahasa Indonesia. Misalnya tampilan untuk settingan bahasa Indonesia, sisipkan. Atau kita ketika sudah login, mohon maaf Bapak Ibu, terkendala dengan sinyal. Ini tampilan ketika sudah masuk dan secara defaultnya menggunakan bahasa Inggris United Kingdom. Dan tadi saya sudah cek ada menu audio di sana, nanti saya bisa masukkan insert audio. Pun kalau tidak bisa, tetap tidak menemukan. Kemarin saya coba cek buka Google Slide menggunakan ini sudah masuk ya, menggunakan HP, ternyata memang tidak ada tidak ada insert audionya. Dan ketika mode HP-nya saya rubah menjadi situs desktop, otomatis ada muncul insert audionya. Itu untuk sedikit tambahan yang Google Slide kemarin. Pun kalau tidak bisa dikerjakan, tetap tidak muncul audionya, bisa kemarin kita gunakan yang insert link, tinggal memasukkan link dari audio di insert link, tidak masalah, di insert link
dimasukkan sumber audionya berasal. Hanya saja kalau di link peserta didik harus buka di tab yang lain. Beda ketika insert audio, audio bisa langsung diputar ketika slide itu dijalankan. Terus sedikit tambahan untuk yang slide kemarin. Selanjutnya kita masuk ke Google Classroom. Prinsipnya kita tadi mulai agak terlambat, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, nanti selesainya tepat waktu. Di menu pencarian atau di tempat kita masukkan URL address-nya, jalan cepatnya adalah masukkan classroom.google.com. Karena tadi sudah masuk tadi dengan ketika kita buka Google Slide, otomatis langsung diarahkan ke halaman dashboard dari Google Classroom. Nah, karena sudah ada kemarin saya dimasukkan di satu pelatihan Google ini sebagai pengajar, maka dan kemarin saya juga sudah buat satu lagi di sini, maka di dashboardnya sudah ada 2 kelas. Kalau Bapak Ibu belum pernah buat sama sekali, di dashboard ini masih kosong. Dan untuk fitur-fitur yang ada di dashboard, di sini adalah menu plus, ini yang untuk menambahkan kelas di pojok kanan, dekat akun dan juga grid. Ini Bapak Ibu bisa menambahkan kelas. Apabila coba kita klik. Maaf sekali lagi Bapak Ibu, ini legendara dengan sinyal. Pada tadi sudah kita benar-benar cek sampai kita punya cadangan juga ini. Ketik tombol plus untuk menambahkan create class ya. Itu ada 2 macam. Ada join class itu apabila kita bergabung sebagai siswa, itu ada bisa join class, bisa dengan kode, atau kadang guru kita bisa membagikan link, cukup siswa klik link tersebut dan bisa bergabung dengan kelas. Nah, sebagai pengajar kita pilih yang create class plus create class. Settingan awal dan khawatir nanti bisa diedit ketika kelas tersebut sudah jadi. Kita beri nama kelas pelatihan G Suite misalnya. Bisa kalau guru Mako bisa PJOK, mungkin kelas seksinya bisa diisi kelas berapa gitu misalnya. Seksi untuk kali ini adalah classroom. Tinggal klik create. Pada awal ketika sudah membuat kelas ditawarkan ya, ada langsung ada jendela yang terbuka menawarkan apakah akan membuat meeting link untuk kelas ini secara keseluruhan pertama kali. Apabila dibuat, tinggal pilih got it dan visible to student-nya, artinya apakah link di Google Meet tersebut akan tampak di siswa atau tidak, itu bisa diatur di awal dan juga bisa kita lewati. Nanti kita bisa membuat meeting link kelas setelah kita close ini. Saya kita belum buat ya. Nah, sebagai guru, tampilan awal di dashboard kita ada forum, di mana di situ ada muncul
postingan-postingan, baik itu tugas dan lain-lain, muncul di sana. Bapak juga bisa memberikan pengumuman kepada kelas, baik itu berupa misalnya kita sudah membuat link tadi. Visible to student, terlihat oleh siswa. Apabila tidak ingin terlihat, bisa ditutup dulu agar siswa tidak akses. Kalau kita tampilkan di sana, resikonya apabila tidak ada janjian atau tidak dikalenderkan, maka siswa masuk tapi tidak ada gurunya. Ini tampilannya visible, terlihat oleh siswa. Dan tadi pengumuman dan lain-lain bisa kita tambahkan, misalnya sebagai pembuka saja, selamat datang di kelas pelatihan Classroom. Apabila kita sudah tergabung di kelas yang lain sebagai pengajar, kita juga bisa posting di 3 tempat sekaligus nih Bapak Ibu. Misalnya kita kemarin, ini juga berlaku misalnya kita mengajar di beberapa tempat, saya kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Untuk menghemat, kita bisa posting untuk semua kelas. Tapi kita cukup posting di kelas ini saja. Bisa ditujukan kepada semua siswa, apabila sudah ada siswanya, atau siswa tertentu. Misalnya apabila ada pengumuman yang bersifatnya agak privasi, agak privat, bisa ditujukan kepada beberapa siswa. Misalnya, apabila ada siswa yang belum melakukan tugas, bisa diposting untuk siswa tertentu ataupun penugasan kelompok ya. Ini kebetulan belum ada siswanya, nanti saya akan tambahkan satu siswa. Dari pengumuman tersebut bisa ditambahkan pula lampiran. Ini sudah saya klik. Dan defaultnya ada 4 tempat yang bisa ditambahkan sebagai lampiran, yaitu file yang sudah ada di Google Drive, kemudian bisa menambahkan link URL, bisa menambahkan file yang nanti akan tertanam di Google Classroom, dan ada apabila memerlukan video sudah terhubung langsung dengan YouTube. Contohnya kita link bisa blog di luar yang mungkin sudah berisi materi. Ini file. Bisa juga coba kita tambahkan juga di forum, misalnya video dari YouTube. Apabila kita mau memperkenalkan secara visual, kita sudah membuat perkenalan, kita bisa masukkan video kita di situ. Nah, ada 2 macam di satu postingan forum yang sudah kita tambahkan. Kalau dirasa kurang, bisa juga tambahkan ada file yang ada di Google Drive. Kita coba saja bagaimana tampilan Google Drive. Ada recent file yang baru kita upload. Kalau yang sudah di-upload ada di My Drive.
Maaf Pak Chandra, mic-nya Oh iya, panjenengan siap. mati Pak. Siap, terima kasih Pak. Udah, lanjutkan. Tadi untuk menambahkan attachment di postingan kita, tadi untuk student kah, atau untuk beberapa siswa bisa diatur di sini. Dan kita bisa post, karena tadi untuk all students, kita bisa posting. Ya, itu untuk yang di stream atau di forum. Kemudian masih di stream, kita bisa mengubah template dasar ya. Misalnya kita mau menggantikan tema kita sesuai dengan tema. Misalnya kalau PJOK, misalnya saya adalah guru PJOK, maka ini akan saya ganti dengan yang berbau-bau sporty, misalnya seperti itu. Di sini juga disediakan tema bawaan agar lebih menarik dan juga membedakan mungkin dari kelas yang lain. Mungkin judul tema kelasnya sama, mungkin agak salah masuk, nanti bisa diganti. Misalnya saya ganti tema bawaan warna biru. Bisa saya select kelas STEM. Temanya berganti. Atau bisa juga upload foto. Yang drag ya. Sebisa mungkin fotonya bentuknya ini ya. Resolusinya kalau tidak salah itu 200 kali 800 nih ukuran pixelnya. Saya upload foto yang ada. Nah, misalnya sudah ada di sini. Nih ya, misalnya dari bannernya tadi. Agar lebih eksklusif, lebih menarik, mungkin bisa dengan foto sendiri. Dia karena tidak ukurannya tidak sesuai, bisa diatur mana yang dimasukkan. Nah, cocok ya, karena pelatihan di Suite Classroom, maka tema untuk background untuk kelasnya adalah ini. Masih di stream, dan mungkin juga muncul di ketika kita klik tab, misalnya Classbook People dan Grades, tadi saya agak kelupaan, ada menu setting di sini, adalah pengaturan awal, apabila kita tadi kelupaan, apabila salah kelasnya bisa juga diklik di menu setting ini untuk mengganti kelasnya, dan juga settingan yang lain. Ada kelas detail. Nah, di sini kita bisa mengatur atau mengganti tadi ya untuk kelas apabila mau diganti. Dan di bawahnya ada general untuk invite codes. Untuk undangan yang kita share ke siswa bisa kita dapatkan di tadi ya, di setting tadi. Yang ini bisa kita share ke siswa. Coba yang aktif di depan ini mungkin bisa cek di menu chat nih. Bisa sambil langsung praktek nih Wagu. Saya undang Wagu sebagai siswa. Nah, ini ada tadi ya, di forum tadi. Di sini kita bisa mengatur settingan apakah di forum tadi itu siswa bisa post komen atau ini ya, post pertama kali dan juga komentar. Ya, jadi siswa juga berhak untuk posting. Atau bisa kita atur siswa hanya bisa berkomentar saja. Apabila kita tidak ingin ya, misalnya ada yang posting di luar topik sehingga mengacaukan. Misalnya kita sudah posting tugas atau posting sesuatu yang harusnya dibaca oleh siswa lain, tapi karena kondisinya banyak yang posting, kita bisa batasi, siswanya bisa berkomentar terhadap posting yang kita sampaikan, ataupun bisa juga diatur oleh teachers can post or comment. Jadi guru saja yang bisa posting dan berkomentar.
Setelah defaultnya, settingan awal, siswa dapat posting dan berkomentar. Nah, ini juga. Kemudian untuk yang Meet tadi sudah kita buat di awal tadi. Ini adalah link Meet yang kita bisa akses berkali-kali ya dengan satu alamat yang sama. Jadi tidak perlu generate lagi untuk linknya. Ini bisa juga di reset dan diganti dengan URL link yang lain. Tapi tidak perlu diganti kalau misalnya bisa dipakai berulang-ulang. Nah, settingan yang terpenting juga adalah settingan penilaian grading. Secara defaultnya adalah no overall grade, artinya nilai tersebut nanti akan di total secara keseluruhan dan juga di rata-rata. Di sini ada beberapa pilihan nih, ada total points. Nanti nilai yang didapatkan akan dibagi dua. Misalnya ada nilai tugas, nilai ulangan harian, kita memberikan nilai di sana, itu akan dibagi dua. Kemudian ada juga pilihan kategori, ada bobot ya, bobot berkategori. Kita bisa tentukan misalnya bobot dari kategori misalnya tugas itu adalah 40%, ataupun bobot dari ulangan harian 60%. Jadi ketika nanti ulangan harian 2 kali, ya berarti nanti nilai yang didapat akan dikalkulasikan dengan 60%. Demikian juga dengan tugasnya yang bobot 40% tadi, apabila ada 2 tugas, nilainya misalnya 100, semua adalah 100, maka sumbang hasilnya terhadap nilai adalah 40. Sesuai dengan apabila kita setting ketentuan awal untuk nilai tugas adalah 40%. Itu terkait untuk settingan awal, Bapak Ibu. Kita discard saja. Kita kembalikan ke settingan default. Kemudian di panel sebelah kiri, ini ada shortcut ya. Kita bisa berpindah dari satu kelas ke kelas yang lain. Misalnya kita sebagai pengajar, ada yang harus dilihat, to review, kita bisa diklik di to review, atau bila ada tugas yang harus dikoreksi, itu pasti akan muncul. Dan active class, untuk kelas yang sudah kita berlalu ya, ada muncul di sini, kebetulan tidak ada kelas ya. Kita sudah, apabila satu semester sudah selesai dan kita mau buat kelas yang baru, kita bisa simpan di sini. Belum ada sekarang. Itu untuk menu stream, saya rasa. Kemudian untuk yang tab berikutnya, dibuat sangat simpel sekali, seperti media sosial kita ya, Facebook. Jadi ada menunya di atas, kemudian muncul ketika diklik. Jadi situ ada komponen-komponennya di situ muncul. Nah, kemudian dari link yang sudah saya bagikan di chat tadi, ternyata sudah Bapak Ibu respon, dan ada 13 students yang klik dan tergabung dalam siswa di kelas ini ya, di kelas yang sudah saya buat baru saja. Sebelum ke people, di sini ada classwork, mana kita bisa menambahkan tugas dan juga pertanyaan-pertanyaan. Kita bisa menggunakan topik dan mengorganisasikan pekerjaan dalam beberapa modul. Di tab classwork, di sini ada Meet, kita bisa tadi tentukan, dan juga Google Calendar. Kita bisa setting misalnya jadwal meeting kapan, kita bisa setting di situ, kemudian nanti akan terjadwal dan akan muncul di stream. Dan ada class di folder, semua file-file yang diupload di sini akan ada di folder kelas yang bisa diakses oleh seluruh siswa. Kita akan membuat di sini topik dulu, Pak Ibu. Kalau tidak dibuat topik, nanti ketika kita buat assignment nanti akan bertumbuk-tumbuk ya. Jadi lebih baiknya ini saya ini disable annotation-nya sebentar. Kalau dalam yang kemarin Bapak Ibu masuk di pelatihan yang ada tugasnya, itu kan dibuatnya topiknya
ada materi, ada tugas, dan ada latihan. Nah, tapi ini disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Untuk topiknya, kalau misalnya saya buat untuk pelajaran PJUK misalnya adalah perkadenya, misalnya permainan bola besar. Kemudian di topik tersebut, di topik permainan bola besar, baru dimasukkan unsur-unsur dari material, question, quiz, atau assignment. Tapi kalau misalnya berkenan seperti yang di pelatihan, misalnya ada materi, tapi topiknya materi, biar siswa aksesnya ke sana ke materi, dan ketika ada tugas, dia masuk di topik tugas, itu sesuai dengan selera dari Bapak Ibu, kebutuhan Bapak Ibu. Kita create topik, misalnya topik saya per KD ya, misalnya kalau karena tadi classroom ya, topiknya itulah materi classroom. Saya tambahkan topik materi. Artinya sumber-sumber belajar terkait dengan Google Classroom. Dan juga kita buat topik yang lain. Misalnya kalau ada materi tentu ada tugas. Bisa dibuat di topik tugas. Ini ada juga kita buat topik ulangan. Nah, ini kalau sudah dibuat topik, nanti bisa enak lagi ketika menambahkan assignment, penugasan, quiz assignment, pertanyaan secara langsung atau questions, dan juga material bisa masuk ke topik-topik yang sudah dibuat. Contoh misalnya, karena yang paling atas materi dulu, kita create untuk materialnya. Kita berikan judulnya untuk title-nya, misalnya dalam ini adalah materi Google Slide. Kita bisa create doc baru, slide baru, sheet baru, ataupun menambahkan materi. Ini materi tersebut ada di Google Drive, sama seperti tadi di stream ya. Saya kita tambahkan materi yang ada di video saja. Materi tentang Google Slide. Nah, ini tadi dari judul, kemudian deskripsi dari materi tersebut, kemudian lampiran dari materi. Kita bisa sama seperti tadi, ditujukan untuk kelas mana saja. Jadi tidak perlu, ini ibaratnya seperti impor nih, jadi import materi dari satu kelas ke kelas lain sangat mudah sekali. Ini sebagai teacher, sebagai guru kita bisa melakukan posting di 3 tempat sekaligus, kebetulan ini 3 kelas. Boleh materi tersebut ditujukan untuk semua siswa, di sini tadi sudah bergabung, ataupun dipilih untuk beberapa siswa saja, sehingga tidak hanya beberapa siswa yang mendapatkan yang diklik, ini bisa mengakses dari materi kita. Nah, misalnya hanya untuk 12 siswa saja. Tapi kan baiknya kita untuk all student ya. Dan topiknya tadi, karena kita sudah buat topik tadi, jadi enak kita bisa kelompokkan materi di materi. Kita masukkan di materi classroom. Kita bisa post. Ya, ada di materi.
Jadi siswa cari di materi. Kemudian kita bisa tambahkan create di classwork. Itu ada assignment, tugas, dan misalnya tugas instruksinya sama seperti yang kemarin ya, Bapak Ibu kemarin sudah membaca instruksinya tentang tugas tersebut apa gitu. Saya buat 5 slide. Isi apa gitu ya, isi ini saya yang ada di pikiran saya tuangkan saja ya Bapak Ibu. Jadi tidak, ini nanti terserah Bapak Ibu untuk tugas dan instruksinya. Bisa juga di assignment kita sisipkan lampiran ya sebagai pelengkap dan juga mungkin sebagai perasaan awal bagi contoh, misalnya slide yang bisa dicontoh itu siapa, kita bisa tambahkan add, atau bisa kita create-kan, kita siapkan template-nya untuk siswa, kita bisa siapkan slide-nya. Nah, di sini kita bisa siapkan semacam template agar siswa tidak keluar dari yang kita tugaskan. Misalnya tadi ada tugasnya 5 slide prestasi berisi keselamatan raya. Slide yang pertama tidak perlu nama ya. Ini kalau misalnya akunnya sudah benar, tidak perlu nama, jadi cukup 5 slide. Tapi kalau misalnya agar lebih jelas tentang yang mengumpulkan tugas, kita buat di slide 1 identitas. Di slide 1 kita sudah buatkan template-nya. Dan kita bisa buatkan template yang lain di slide ke-2 sampai slide ke-6 ya. Karena tadi slide 1 kepakai buat identitas, berarti kita buatkan lagi template untuk yang 5 slide berikutnya. Misalnya di slide yang berikutnya, misalnya keselamatan raya, misalnya slide yang ini khusus untuk pejalan kaki. Ya, nanti bagi siswa di sininya terkait dengan pejalan kaki. Kemudian slide 3, 4, 5 kita sesuaikan template awalnya. Jika kita edit di sini otomatis di sini akan berubah otomatis ya. Kebetulan di sini saya ini ada naik turun, tidak langsung berubah. Nah, ini merujuk kepada slide yang sudah kita edit tadi. Nah, di sini siswa bisa melihat file. Artinya nanti siswa membuat attachment sendiri, ataupun kita bisa membuat kolaborasi dengan kita. Saya student can edit file, jadi file yang kita lampirkan di sini, slide yang tadi kita tampilkan, itu siswa juga bisa mengedit, ataupun kita bisa make a copy for a student. Karena tugasnya adalah tugas individu, maka kita buat make a copy for a student dengan template yang sudah kita buat tadi. Jadi keseluruhan siswa tadi yang sudah masuk, all student yang masuk, tadi mendapatkan template dari Google Slide yang sudah kita buat tadi.
tentukan deadline, kapan tugas itu harus dikumpulkan. Misalnya untuk tugas untuk 1 minggu ya, kita bisa buat tanggal 8 Februari. Ya, deadline-nya ini. Dan kita masukkan, agar siswa tidak bingung tadi, kita sudah buat topik, tugas dimasukkan di menu tugas, assignment dimasukkan di menu tugas. Dan ada menu rubrik untuk menentukan misalnya kategori baik, kategori sangat baik, dan kategori cukup. Itu bisa buat Bapak Ibu dibuat di rubrik. Tapi kalau misalnya dijelaskan di instruction, ini juga tidak masalah. Yang pengganti rubrik untuk kategori nilai yang bagus itu bagaimana? Yang lengkap, 5 slide lengkap, dan kemudian setiap satu slide berisi kurang lebih 3 topik. Check for plagiarism untuk originality bisa kita ini. Dan Google menyediakan apabila tugas tersebut siswa hanya copy paste, itu bisa dicek ya. Dan untuk satu kelas disediakan hanya 5 tugas untuk tiap kelas untuk yang di suite kita. Kita bisa tugaskan dengan klik tombol assign. Coba ini yang tadi sudah bergabung bisa dikerjakan ya seadanya saja, sehingga kita bisa melihat tampilan nilainya. Oke. Untuk yang ulangan ini bisa kita masukkan yang quiz assignment, dan otomatis sudah disediakan ada Google Form yang nanti akan disampaikan oleh Bu Ratna ya. Ini tidak saya lanjutkan, dan kita masukkan aja ini di ulangan untuk semua siswa. Kita beri nama secara otomatis. Di sini ada ini ya. Jadi nilai yang dikerjakan itu akan langsung terjerat di Google Classroom. Dan itu adalah yang sudah kita praktikan ya. Di situ ada kita sudah meng-create di classwork-nya 3 macam jenis ini ya, jenis input. Yang pertama adalah materi, hanya berisi materi saja. Kemudian ada tugas, tadi kita masukkan di topik tugas. Kemudian ada ulangan, yang tadi langsung terintegrasi dengan Google Form. Apabila ulangan mau diintegrasikan dengan link yang lain, misalnya bisa diintegrasikan dengan Quizzes, itu bisa sesuai dengan kebijakan Bapak Ibu. Itu untuk yang tab classwork. Kemudian kita beralih ke tab people di sini. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Kita bisa melihat daftar siswa. Ya, ini berdasarkan tadi invite guardians. Ada yang memasukkan kode sepertinya. Kita bisa menambahkan teachers ya. Invite teacher, klik di tombol plus teachers. Guru bisa menambahkan apa saja di kelas ini, tapi tidak bisa menghapus kelas yang dibuat ya. Karena berperannya adalah sebagai co-teacher. Misalnya tambahkan email nih. Ini berapa? Kita ketikkan email dari guru tersebut, dan bagi guru yang mendapatkan invitation sebagai pengajar harus cek di ini ya, di emailnya. Tidak muncul ketika kita buka Google Classroom kita. Jadi harus membuka email dan menyetujui undangan sebagai co-teachers. Saya sudah kirimkan undangan. Apabila sudah disetujui oleh beliau,
maka ini akan langsung aktif. Apabila belum, masih statusnya invited. Kemudian untuk siswa, ada link, kita bisa share linknya, ataupun tadi ada kode kelas ya, kita bisa, jadi siswa sudah masuk di tadi Google awal tampilan dashboard Google Classroom, kemudian masukkan kode juga bisa, atau ini ada invite link lebih cepat lagi, ketika siswa klik link tersebut, maka otomatis akan masuk sebagai siswa. Kita juga bisa menemukan invite link ini tadi di halaman general awal tadi. Itu untuk yang tab people. Kemudian yang tab yang terakhir adalah nilai. Isi tugas yang telah kita kirimkan tadi, apakah siswa sudah mengerjakan atau belum. Bisa kita cek di tab grade. Nah, karena tadi ulangannya masih nanti dari Bu Ratna, dan tugas sudah ada yang submit, bisa dari tandanya adalah ini ya, sudah minta nilai di sini, berarti ini sudah submit tugas ya. Ini yang terakhir saja ya, yang untuk grade. Kita mau cek hasil pekerjaan dari Pak Abdul Khalik. Tadi tugasnya adalah Google Slide dan kopian ya. Dan dari template yang sudah kita share, Pak Abdul Khalik sudah menambahkan isinya ya di template yang sudah kita buat. Nah, kita bisa lihat berikutnya. Nah, ini sudah diisi nih dari template tadi. Kita buatkan template yang slide 1 identitas sudah diisi, dan kemudian slide selanjutnya, dan apabila kita sudah merasa lengkap dengan instruksi tadi, rubrik yang sudah kita tentukan, saya lengkap, bagus. Satu slide tersebut ada kurang lebih 3, kita bisa berikan nilai maksimal. Ya, ini saya coba klik nih, Bu. Kita kasih nilai 100 misalnya. Saya sudah bisa tambahkan komentar secara pribadi, langsung tertuju kepada Bapak Abdul Khalik. Tidak di post ya, ini tidak akan tampil di post. Misalnya, bagus. Kita berikan private comment. Dan kita bisa kembalikan agar siswa tahu ya bahwa pekerjaannya sudah dinilai. Kita bisa kembalikan kepada siswa. Nah, tadi sudah. Ya, kurang lebih saya 3 menit lagi selesai. Nah, tadi sudah kita nilai ya. Yang lain kita bisa nilai nanti. Dan untuk melihat klik saja pada salah satu item, saya tadi tugas jadi tugas. Dari 34 peserta yang people yang tergabung dalam kelas ini, tadi 1 sudah saya nilai, kemudian 30 belum mengerjakan, dan 3 menunggu penilaian ya. Di sini ada Sis Kristina Hawati, Bu Lila, dan ini belum saya nilai. Itu muncul di menu grade tadi. Kemudian untuk melihat dalam tampilan spreadsheet, di pojok kanan setting di sini, seperti setting, bisa download dalam bentuknya CSV, ataupun kita bisa buka dulu di Google Sheets agar kita bisa download lebih rapi lagi di Excel.
Nah, tadi sudah kita nilai dari satu tadi dari Bapak Abdul Holik nilainya 100 dan lain-lain. Karena tadi belum kita tentukan ini ya bobotnya itu masih 100 dan nilai ulang harinya belum kita nilai, berarti masih belum di rata-rata untuk keseluruhan. Demikian dari saya sudah pukul 2, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Bapak Ruhani. Oke, terima kasih Bapak Eka yang telah menyampaikan berkaitan dengan bagaimana memanajemen Google Classroom. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami lanjutkan ke Bu Ratna, ini masih ada waktu 2 menit bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Bapak Eka Chandra. Kami persilakan bisa menggunakan chat room atau langsung. Dipersilakan. Oke, tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Saya kasih kesempatan 1 menit lagi. Atau langsung kita masuk ke materi berikutnya. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua berkaitan dengan bagaimana cara membuat kuis dan survei dengan G-Form yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ratna Agustina. Beliau adalah guru jam 3. Pada Ibu silakan. Baik. Ibu Ratna. Ya, Pak. Terima kasih Pak Ruhani dan Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan saya. Semoga tidak bosan ini. Senang sekali rasanya kita berada di akhir pelatihan ya. Saya lihat tadi sebagian sudah sebelahan sama Pak Eka, jadi ada sudah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan hari-hari selanjutnya. Jangan khawatir Bapak Ibu, untuk Google Form ini sangat simple, hanya butuh waktu tidak lebih dari 10 menit untuk mengerjakan, karena saya yakin Bapak Ibu dan kita semua mungkin yang paling familiar dari produknya Google Suite adalah Google Form. Nah, termasuk ketika Bapak Ibu kemarin mendaftar untuk pelatihan ini. Nah, Bapak Ibu, saya sudah post sebuah survei di Classroom. Bapak Ibu bisa cek sebentar dan mengisi survei di sana, di kelas G-Suite for Education. Karena di sana nanti kita ada beberapa pertanyaan sebagai contoh bentuk survei dari Google Form. Mungkin Bapak Ibu bisa mengerjakan terlebih dahulu sambil saya lihat dari sini apakah sudah ada yang mengumpulkan. Bapak Ibu yang ada di depan layar, apakah menemukan penugasan yang membaca nyaring sepertinya? Survei membaca nyaring. Belum, Bu Ratna. Oh, belum. Oke, sebentar. Ini sudah posted jam 1.59 tadi. Mungkin bisa di-refresh nih Bapak Ibu. Yang di G-Form membaca nyaring. Sudah dilihat. Mungkin bisa pilih. Ya, ada Bu Ratna. Mari Bapak Ibu dicoba diisi dulu seberapa yang ada di sana. Oh, ini sudah ada 9 partisipan yang sudah mengisi. Coba saya share screen ya. Masuk di Google Classroom-nya pelatihan.
yang bukan yang kelasnya Pak Eka tadi, tapi yang pelatihan, yang Bu Katarina ya? iya, betul Ibu. Sudah ada 14 peserta yang mengisi, 15. Nah, menurut penuturan banyak orang, memang kenapa Google Form ini sangat favorit, karena satu, pengerjaannya mudah. Dua, prosesnya cepat. Ketika kita meminta anak mengerjakan, itu langsung bisa terekam. Bahkan ada analisisnya dari pertanyaan baik survei maupun mungkin nanti kuis atau tes. Nah, itulah yang membuat banyak orang, termasuk kita sebagai guru, menggunakan Google Form. Ini salah satu tools favorit saya juga ketika mengajar selama PJJ ini terkhusus nih Bapak Ibu, jadi sangat membantu sekali. Nah, ini saya coba mau lihat dulu responnya. Ini tampilannya seperti ini. Nah, ini tadi ada 28 respon. Pertanyaan pertama, pernahkah Anda membacakan buku cerita untuk murid atau anak Anda di rumah? Ternyata 10,3% belum Bapak Ibu. Terus ini ada lagi, bagaimana reaksi murid anak Anda ketika dibacakan buku? Nah, ini sudah ada diagram batangnya, langsung kelihatan ada 5 orang. Reaksinya tadi ada sedih, lalu sangat senang. Ini ternyata ada yang sedang-sedang saja, seperti itu. Lalu manfaat, ini contoh pertanyaan urean ya Bapak Ibu. Ini jadi paragraf tadi, Bapak Ibu bisa mengetik sesuatu di sini. Lalu di sini seandainya Anda diminta untuk membacakan buku, nah ini ada misteri, petualangan, horor, cerita rakyat ternyata ada. Nah, ini manfaat juga. Nah, terima kasih untuk partisipasinya Bapak Ibu. Ini saya memanfaatkan fitur section, salah satunya adalah ketika kita membuat pertanyaan yang nanti jawabannya misalnya ya atau tidak, terus kalau misalnya ya nanti mengarah kemana, kalau tidak mengarah kemana. Ini tadi settingannya ketika Bapak Ibu menjawab pernah kamu membacakan buku cerita ke murid, pernah, maka akan diarahkan ke section 2. Tetapi kalau Bapak Ibu tadi menjawabnya belum, maka pasti akan ditanya ini, seandainya Anda diminta. Jadi Bapak Ibu tidak menjawab semua pertanyaan yang ada di sini, tetapi sesuai arahannya. Nah, nanti ini juga baru saya pelajari. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti ada hal-hal menarik juga dari Google Form yang selama ini dikerjakan, bisa nanti saling berbagi. Nah, sebentar. Jadi hari ini mohon maaf Bapak Ibu seandainya ini jaringannya agak bermasalah karena kemarin lancar, tetapi hari ini kurang tahu. Nah, seperti tampilan di Mohon maaf untuk menyela. Ibu. Tadi yang diminta untuk melihat di Google Classroom, Ibu. Pak Satria. Pak, jenengan apa siapa? Saya Ibu. Yang di kelas Ibu Katarina. Kalau boleh nggak apa-apa Bu, nanti bisa diulangi. Itu hanya sebagai apa ya? Uji coba dulu, nanti bisa dikerjakan, nanti tidak apa-apa, tidak masalah. Terima kasih. Oke. Ini yang kemarin tampilan di presensi, mungkin Bapak Ibu seperti ini. Di sini ada header, lalu ada kata required, itu wajib, berarti kalau tidak diisi berarti tidak bisa. Seperti ini juga. Kenapa ada required, itu membantu siswa atau para pengisi supaya tidak ketinggalan ada sesuatu ini. Ini contoh yang pasti Bapak sudah familiar. Nah, materi hari ini hanya persiapan, jadi Google Form itu yang pertama pastinya kita persiapkan dulu, lalu pendistribusiannya bagaimana, dan yang paling akhir adalah pengolahan hasil. Nah, kita mulai dari persiapan. Selain membuat Google Form, bisa kita buka dari yang pertama dari Drive. Drive kita nih Bapak Ibu. Nah, bisa dari New di sini, pojok kiri atas. Lalu kita pilih Google Form. Atau dari pojok kanan yang ada tanda gridnya di sini, lalu kita pilih yang Google, yang Form. Kalau nggak ada, kita harus turun dulu lagi, cari lagi. More. Seperti itu. Ini terlalu panjang. Atau cara yang lain adalah Bapak Ibu kita pergi ke
form, kita ketik di sini, google.com. Nah, ini cara yang lain kita bisa cari Google Form. Nah, di sini seperti kemarin ada template yang bisa kita pilih. Nah, ada yang exit ticket, ada assessment, ada worksheet, ada blank quiz. Ini recent form saya yang saya buat di drive saya ini. Nah, ini tadi yang Bapak Ibu kerjakan sebagian di sini. Nah, kita bisa pilih yang di sini. Nah, ini menu-menu yang Bapak Ibu pasti sudah familiar, dan asiknya itu AI-nya atau artificial intelligence-nya si Google Form ini sangat luar biasa. Kalau kita ketik di sini misalnya contoh form, Bapak Ibu tidak usah mengganti di sini ngetik yang sama, tinggal diklik aja dapat berubah. Jadi apa namanya, secara otomatis dia akan mengganti nama. Nah, kalau baru membuat 1-2 kali, mungkin kita tidak akan kebingungan ketika kita mencari form di Google Formulir. Tetapi kalau sudah terlalu banyak, kita jadi bingung sendiri. Ada tips yang bisa kita pakai, artinya misalnya ini dibuat ada tanggalnya, atau ada kode tertentu yang kita lebih mudah mengakses ketika membuat judul. Lalu yang kedua, kita simpan. Jadi langsung kita simpan di folder. Misalnya, kalau belum ada foldernya, kita buat dulu. Kalau misalnya sudah ada, kita masukkan misalnya, saya buat ya, misalnya foldernya adalah soal latihan. Nah, maka ketika kita masukkan di move here, maka otomatis ini form kita tidak ada di luar lagi, tapi sudah ada di folder itu. Jadi ketika kita mencari 1 tahun kemudian, kalau kita mau review, oh iya, itu ada di folder latihan soal tadi. Karena itu juga masalah saya, kadang-kadang saya lupa membuat form, tapi lupa nggak membuat folder yang baik, sehingga berantakan. Gitu nih Bapak Ibu. Lalu, kita ada beberapa jenis pertanyaan, ada multiple choice, seperti tadi yang Bapak Ibu kerjakan. Saya sudah mencoba membuat short answer untuk nama, paragraf tadi untuk manfaat membaca nyaring, lalu checkbox, Bapak Ibu kalau lihat tadi, sebentar. Yang checkbox adalah yang mengisi ini Bapak Ibu. Saya preview ya. Misalnya saya jawabnya belum. Nah, checkbox ini kita bisa pilih lebih dari 1, bahkan kita bisa menulis. Misalnya saya akan membaca petualangan, cerita rakyat sama ya misalnya ya kepahlawanan. Nah, ini bisa kita isikan juga. Nah, pas ini juga harus kita isi. Ini contoh checkbox, Bapak Ibu. Saya kembali ke sini. Lalu drop down, ini saya biasanya menggunakan untuk kelas. Jadi ketika anak-anak, ini contohnya ada di sini. Nah, ini ya. Ini anak-anak tidak perlu menuliskan 9A, 9B, 9C, tetapi mereka tinggal memilih drop down. Oh maaf, saya sudah menutupnya lupa. Ini jadi tinggal pilih, nanti kita coba aja. Lalu ada file upload, ada linear ini tadi Bapak Ibu yang mengerjakan menjawab iya dan anaknya reaksinya bagaimana. Itu tadi. Nah, apa lagi ya? Oke. Nah, misalnya saya pernah membaca, lalu kita isi. Nah, ini yang linear. Jadi kita bisa mulai misalnya baik sampai sangat baik, atau buruk sampai sangat buruk, atau ya setuju sampai sangat setuju, seperti itu. Ada skalanya. Bapak Ibu mungkin kalau membuat PTK atau membuat angket untuk anak-anak bisa menggunakan ini. Lalu ada multiple choice grid, checkbox grid, ada date, ini berarti pakai hari, tanggal. Kita tidak perlu nulis manual dan waktu. Nah, itu yang biasanya dipakai untuk Google Form.
Lalu, Bapak Ibu kita coba beberapa ya yang mungkin masih bisa tambahan. Misalnya ini, drop down. Misalnya ini, kelas. Nah, kita tinggal pilih optionnya aja, misalnya 8A, 8B, 8C, dan seterusnya. Nanti kalau kita lihat, maka bentuknya seperti ini yang namanya drop down. Nanti anak tinggal ini. Kelebihannya ketika nanti hasilnya kita olah seragam Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya anak-anak harus mengisi sendiri, kadang mereka menulisnya 8 spasi A. Ada yang 8-nya pakai angka Romawi A, ada yang A kecil dan sebagainya. Itu kadang agak menyulitkan kita untuk sortir. Apalagi buat Bapak Ibu yang mengajar mungkin kelasnya banyak. Jadi dengan drop down ini sangat memudahkan. Termasuk untuk nomor presensi, saya juga cenderung memilih untuk drop down. Nah, ini contohnya. Lalu Bapak Ibu, kalau kita mau membuat contoh lagi misalnya, apa ya, file upload. Nah, ini kelebihannya yang di Belajar ID ini lebih ada pilihannya. Karena kita diberi storage yang unlimited, maka kita bisa milih. Nah, misalnya anak-anak misalnya diminta silahkan upload video story reading kalian. Karena saya mengajar bahasa Inggris agak campur-campur sedikit nih Bapak Ibu. Nah, ini file type-nya bisa kita pilih. Nah, kalau kita pilih ini, nanti Bapak Ibu ada pilihannya, mau dokumen, mau spreadsheet, atau PDF, atau video, atau presentasi, slide, mungkin drawing, image, audio. Nah, mungkin Bapak Ibu yang paling sering kita pakainya video sama audio kalau cuma MP3 seperti itu. Ini boleh dipilih, boleh tidak. Tapi kalau ini misalnya saya hanya akan menerima video. Nah, berarti ini saya tentang maksimumnya berapa kita bisa pilih. Anak-anak boleh mengirim berapa file? Ya, satu saja misalnya. Nah, ini. Nah, ini pilihannya, maksimum filenya. Ini yang disarankan ini Bapak Ibu 10 mega. Nah, tapi di sini ada keterangan. Form ini bisa menerima sampai 1 giga. Nah, ini bedanya dengan yang Gmail biasa. Nah, ini kita bisa ubah. Juga tampilannya agak beda. Kalau ini ada ini pasti nanti Bapak Ibu akan sering muncul ketika menggunakan akun Belajar ID ini. Mungkin nanti ketika di-share dengan anak-anak dan anak-anak belum memakai Belajar ID, mungkin ini harus Bapak Ibu centangnya hilangkan dulu. Tapi kalau antara kita tidak masalah karena kan kita satu. Nah, ini kalau yang SMA juga bisa sepertinya. Nah, ini kita bisa ubah. Paling besar 1 tera ya kalau TB itu ya. Ya, ini ada satu. Nah, itu kira-kira kalau mau ngirim 1 film mungkin ya. Ini misalnya saya berarti 10 giga. Ini bisa langsung save. Nah, ini bedanya Bapak Ibu yang kemarin saya pelajari. Kalau di Google Form yang biasa tidak. Dan itu pasti sangat memakan storage di Google Form kita. Oke. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, itu satu lagi mungkin ya contohnya. Bapak Ibu biasanya kita akan menggunakan tombol require ini kita centang. Kenapa? Supaya tadi seperti saya bilang, supaya anak-anak tidak lupa, tidak terlewat. Terkhusus kalau kita membuat soal yang agak banyak. Nah, lalu kelemahannya sekarang adalah terkhusus untuk guru bahasa dan matematika. Sejauh ini belum memfasilitasi equation dan juga kalau untuk paragraf biasanya akan acakan. Maka saya secara khusus biasanya saya menggunakan ini Bapak Ibu. Bentuknya saya ubah teksnya jadi gambar. Baru saya insert. Misalnya saya mau buat pertanyaan baru. Karena bahasa itu pasti banyak sekali teksnya, meskipun tidak terlalu panjang. Maka saya akan menambahkan gambar. Saya ulangi ya.
Mohon maaf, ini agak lambat. Residia. Nih. Memang kekurangannya nanti agak berat Bapak Ibu karena kecenderungan kami adalah insert gambar. Jadi sarannya mungkin gambar ini untuk soal nomor berapa sampai nomor berapa, baru diberi soal di bawahnya. Seperti itu. Jadi kalau ini saya ketik langsung, nanti pasti tampilannya itu akan bercampur. Jadi anak-anak akan susah membedakan mana yang paragraf 1 atau paragraf 2 atau pertanyaannya bahkan. Nah, itu kelemahan yang harus kita sikapi ya dengan gambar. Termasuk untuk teman-teman di matematika, fisika, itu juga harus pakai equation. Ya, tapi kelebihan di balik kelemahannya itu kelebihannya soalnya bisa pakai gambar, jawabannya juga bisa pakai gambar. Misalnya ini optionnya, saya kasih gambarnya boleh dari Google. Ya, Bapak Ibu, misalnya saya mau cari gambar, nyambung nggak apa-apa nggih, ini DAF. Nah, kita nggak perlu cari lagi, download dulu, tidak perlu Bapak Ibu, langsung kita cari di Google Image. Dan menurut informasi ini sudah bebas dari copyright. Jadi kita tidak masalah menggunakan ini, langsung ini keluar. Nah, ini sudah keluar. Saya ulangi Bapak Ibu. Misalnya kita mau nambahkan, misalnya pertanyaannya nanti, manakah yang merupakan tokoh utama dalam cerita ini. Ini soalnya bahasa Indonesia campur bahasa Inggris. Seperti ini. Ini bisa dibesar kecilkan. Ini juga bisa. Oh, ini tidak bisa maaf. Nah, ini tambah lagi. Nah, ini muncul gambar di sini. Kita bisa upload dari komputer kita, bisa kamera. Nanti keluarnya saya gambarnya kayaknya Bapak Ibu. Halo ya. Oh, enggak, saya kan lama. Atau bisa dari Google Drive, bisa. Atau bisa juga yang tadi saya kerjakan adalah Google Image Search. Nah, ini kita ketik saja mau cari gambar apa? Oh, gambar N, karena semut tadi nggih. Nah, saya kita pilih gambar ini. Langsung kita sematkan atau insert. Sudah keluar Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana sih cara menambahkan skor? Nah, itu harus kita setting di sini Bapak Ibu. Di sini ada tema. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih kalau ini yang defaultnya kita mau suka warna kuning misalnya, kita kasih kuning, backgroundnya seperti ini. Atau hijau, kita sesuaikan. Kok tadi di atas ada gambar, itu bisa kita tambah di choose image. Seperti presensi tadi yang PGRI kita pilih di sini. Menurut info, resolusi yang terbaik itu 1600 x 400 Bapak Ibu pixel. Bisa kita pilih dari sini. Misalnya kita pilih ini ya. Ini banyak sekali pilihannya, Bapak Ibu bisa pilih, atau upload bisa, foto bisa. Ini kita ambil contoh ini aja. Nah, sudah keluar dan warnanya otomatis menyesuaikan dengan headernya. Bapak Ibu bisa ganti sendiri, pakai logo sekolah, mungkin foto Bapak Ibu atau foto anak-anak bisa kita tambahkan di sini. Ini sangat menarik sekali. Lalu di sebelah sini preview, tadi kalau kita mau lihat tampilannya seperti apa, kita lihat di sini. Nah, ini settingannya yang penting. Ini umum, generalnya. Kalau kita klik tombol ini, nanti otomatis akan tersimpan, muncul di dalam soal, di dalam form kita. Ya, misalnya ini saya keluarkan. Nah, di sini pasti ada. Tapi kalau saya pribadi, untuk anak-anak, biasanya saya tidak menggunakan email. Jadi kita tidak perlu menuliskan. Saya ini tidak kita pakai. Oke, aku tak absen saya. Kalau kita misalnya anak-anak tidak kita menjawab lebih dari sekali. Suaranya Ya, ini kita limit 1 kali, berarti anak-anak hanya bisa mengerjakan sekali. Ini akan lebih aman kalau memang collect email address karena 1 email hanya bisa menjawab sekali.
Ini kalau kita centang, anak-anak bisa mengedit. Nah, ini karena tadi ada upload file, maka ini keluar. Lalu presentation-nya. Nah, ini Bapak Ibu yang show progress bar ini, kalau kita menggunakan section tadi. Nanti kita lihat section sebentar. Tetapi kalau enggak, ini tidak masalah. Shuffle. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sudah ada pengalaman ya, shuffle question. Syaratnya tidak diberi nomor Bapak Ibu. Kalau diberi nomor, pertanyaannya memang akan shuffle juga, tetapi nomornya tidak. Artinya ya tadi nomor 4 ya, tetap akan tertulis 4. Jadi kalau sarannya, kalau kita mau shuffle question, sebaiknya tidak pakai nomor. Nah, sayangnya juga, nanti identitasnya juga ikut shuffle Bapak Ibu. Jadi nama kadang ada muncul di tengah atau di belakang. Tapi itu tidak masalah. Nah, tombol show link to submit ini hanya akan muncul kalau kita izinkan boleh mengisi lebih dari 1 kali. Nah, ini nanti salah satu tugasnya Bapak Ibu ini, confirmation message. Jadi kalau anak-anak mengumpulkan, ini yang default-nya, yang dari sanonya itu tulisannya respon Anda sudah terekam. Kita bisa bilang, biasanya saya ganti terima kasih sudah berpartisipasi dan mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Misalnya seperti itu. Nanti kita save, maka dia sudah akan otomatis ketika anak-anak atau orang lain yang kita kirim form kita itu mengisi, sudah akan keluarnya seperti itu. Nah, kalau untuk survei, kita tidak perlu ke sini, tetapi kalau ini adalah tes, maka ini harus make this a quiz. Baru nanti tombol poin akan keluar. Nah, ini Bapak Ibu ini perlu pelatihan lagi kalau ini ada log mode on Chromebooks. Ini adalah fitur baru yang tidak ada di Gmail yang biasa. Jadi institusinya harus mengaktifkan Chromebooks. Chromebook itu apa? Itu lain waktu kita bicarakan. Nah, ini clue-nya adalah disampaikan kalau menggunakan Chromebooks, maka ketika satu orang mengerjakan dengan perangkatnya, dia tidak bisa membuka jendela yang lain. Ya, maksudnya mungkin untuk belajar jujur integritasnya. Tapi kalau dia punya lebih dari 1 perangkat, ya tetap aja sih bisa. Nah, tapi itu salah satu kelebihannya. Nah, ini release grade untuk menampilkan nilai langsung atau nanti setelah direview. Ini kalau Bapak Ibu menginginkan anak-anak mengerti jawaban yang salah atau bahkan nanti pembahasannya nanti bisa ini dicek. Nah, seperti itu. Lalu, oke, lupa belum saya save ini. Saya save dulu. Nah, di sini Ibu ada titik 3 di pojok kanan atas. Ini pilihannya ada make a copy. Jadi kita bisa membuat yang sama dengan form yang baru. Jadi kalau misalnya mau dipakai di kelas lain atau hari yang lain, kita tidak ingin bercampur dengan kelas sebelumnya, bisa make a copy, itu persis isinya sama. Lalu move to trash berarti kita buang, get preview link, print langsung bisa, add collaborator, add ons. Nah, tombol inilah yang muncul di sini. Itu mungkin materi selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu mungkin sudah biasa, kalau kita bekerja sendiri, misalnya dengan teman, nah ini kita tambahkan email teman kita atau partner kita, mungkin dalam satu paralel, tinggal kita ketikkan email, misalnya siapa ya, saya aja yang sebelah. Ini, kita pilihannya sebagai apakah editor, nah ini karena guru ya, editor. Nanti beliau punya akses ke form saya dan bisa mengedit seperti itu. Nanti ini salah satu tugas Bapak Ibu untuk seperti ini, tinggal di screenshot, ditaruh di slides, gitu nggih. Nah, oke, ini saya send. Nah, Bapak Ibu, saya satu lagi untuk persiapan ya, ini karena waktunya juga tidak lama, saya terlalu asik. Nah, ini Bapak Ibu, nah, ini file aslinya seperti ini. Jadi ketika saya membuat, tadi kan ada section. Nah, ini
kuncinya di sini Bapak Ibu. Kalau dia menjawab pernah, maka dia akan pergi ke section 2. Cara buatnya gimana Bu? Coba saya ulangi nih. Misalnya gini, pernahkah Anda membacakan buku bla bla? Nah, ini seperti saya bilang tadi, EI-nya langsung jalan. Ini ada pilihannya ya, tidak. Ini otomatis. Nah, ini oh, tambah di sini Bapak Ibu, ini pondok di bawah. Nah, sebentar, ini kurang sedikit ya. Nah, ini ada pilihannya. Shuffle option order, ternyata di antara jawaban pun bisa kita acak. Tidak hanya dari soalnya, tapi jawaban kita acak. Atau ini, go to section based on answer. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau saya tadi bermain section di sini, go to section based on answer. Nah, ini kan ada pilihannya. Saya pilih, saya sudah setting di sini. Kalau jawabannya nanti kedua, kalau jawabannya tidak, nanti tiga. Caranya ini, nih, go to section 2. Yang satu, go to section 3. Ada pilihan satu lagi, Bapak Ibu, submit form. Misalnya jawabannya tidak, bisa langsung submit form, boleh. Nah, ini ada pilihannya seperti itu. Tergantung bagaimana kita setting pertanyaan kita. Dan ini cukup menarik buat saya, menurut saya, karena bisa langsung. Kalau dulu saya membuatnya, ya kalau misalnya ya di sini, kalau ya kenapa, terus bawahnya lagi ya Bapak Ibu. Kalau tidak kenapa, ternyata ada cara untuk membuat section. Jadi kita bisa lebih kreatif dalam membuatnya. Ini saya hapus saja. Seperti itu contohnya. Nah, itu sudah kita persiapan, tergantung mau membuat soal seperti apa. Nah, kalau misalnya kita sudah siap dengan soal ini, tadi pendistribusian ya Bapak Ibu yang kedua, kita bisa kirim langsung di sini dengan send. Bisa lewat email, kalau email berarti kita tinggal ketikkan nama siapa orangnya di sini. Lalu ini include form in email, berarti nanti dia akan tampil di badan email itu. Kalau kita paling sering mungkin Bapak Ibu menggunakan yang ini, kita pakai URL-nya. Kita bisa pendekkan, lalu kita copy. Kita bisa kirim ke WhatsApp group, kita bisa kirim ke LMS yang kita pakai. Mungkin kalau kita tidak pakai Classroom, bahkan pakai Classroom juga bisa sih pakai ini. Lalu yang ini Bapak Ibu kita bisa kirim lewat embed HTML. Ini saya coba praktekkan di Prakasita di LMS sekolah kami. Jadi kita pakainya ini. Nah, tadi cara yang lain adalah langsung saya masukkan di Classroom kita. Seperti yang tadi sudah dicontohkan Pak Eka. Caranya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu punya blog. Bisa caranya dua, pakai link. Yang ini di-copy aja di blog atau pakai ini. Nah, ini agak saya cobakan ya Bapak Ibu. Ini mana tadi blog saya? Banyak saya hilangkan. Nah, misalnya ini blog saya buka postingan baru. Misalnya survei membaca. Oh, kenapa saya pakai membaca nyaring ya Bapak Ibu? Nanti tanggal 3 Februari itu World International Reading Aloud. Membaca nyaring. Hari membaca nyaring sedunia. Katanya Pak Nadiem nanti akan masuk ke kurikulum SD. Nah, kalau kita mau masukkan link pakainya ini. Tapi nanti anak-anak hanya klik. Tapi kalau kita mau masukkan langsung embed, kita pakainya ini Bapak Ibu. Kita tinggal copy aja. Nah, ini bahasa saya juga tidak paham. Tapi intinya nanti seperti ini. Kalau kita lihat perhatiin jauh. Nah, ini langsung ada di sini Bapak Ibu, keluar. Karena ini tadi bentuknya apa namanya? Perbagian, maka ya ini seperti ini. Kalau kita turun ke bawah semua nanti semuanya akan kelihatan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu sama dengan ketika saya menggunakannya di kelas Prakasita, saya juga melakukan hal yang sama. Kadang pakai link atau dua-duanya untuk nyadangi anak-anak yang mungkin kesulitan sinyal atau bermasalah dengan handphonenya. Nah, itu yang kedua, bagaimana kita bisa distribusi. Yang ketiga adalah
Pengolahan nih Bapak Ibu. Coba kita lihat respon Bapak Ibu. Ketika kita pengolahan, berarti kita tinggal klik respon, seperti tadi sudah saya tunjukkan, summary atau ringkasannya, dari 62 responden yang masuk, ada diagram, apa ini ya namanya ya? Saya lupa sampai ini. Apa Pak Huda, ini diagram apa Pak Huda? Kalau ini diagram batang, ya, akan muncul seperti ini. Ternyata ketika anak dibacakan itu senang sekali loh Bapak Ibu. Nah, terus ini manfaatnya, memberi contoh, komunikasi, intonasi, lalu ada ini. Wah, ternyata banyak yang suka petualangan dan ada horor nih. Saya takut nih kalau baca horor. Nah, ini per individu Bapak Ibu. Nanti kita bisa lihat. Nah, ini pertanyaannya dulu, Din. Nah, ini 1 sampai 5. Ini ada respon. Berapa ringkasannya. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu mau memberi nilai misalnya soalnya uraian, Bapak Ibu tetap bisa mengerjakan dari sini juga bisa. Misalnya, nih. Individual ya. Ya. Sebentar. Oh, saya lupa memberi nama ya. Sudah, saya lupa ini. Maafkan saya Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, kita akan mengolahnya dari sini Bapak Ibu. Create spreadsheet. Lalu kita klik. Nah, ini sudah. Ya, ini saya kesalahan lupa mencantumkan nama. Saya lupa nih Bapak Ibu. Nah, ini masuknya berdasarkan waktu. Nah, saya bingung nih mau ngasih contoh sortir. Saya kasih contohnya dari pekerjaan anak-anak kemarin saja kalau begitu. Mohon dimaafkan. Misalnya, mana nih? Coba. Nah, ini ada contohnya. Ini saya buka lagi. Karena ini campuran dengan uraian, jadi poin maksimalnya 50. Biasanya yang akan kita lakukan adalah kita sort ya Bapak Ibu. Sebentar, masih loading karena agak banyak. Ini saya simpan dulu namanya. Masih loading. Nah, kemarin masalah yang kadang muncul adalah, bisa nggak sih ini langsung kita olah di Excel karena formatnya seperti ini, 50-50 atau nanti nilainya misalnya 100, ya per 100 begitu, ternyata bisa Bapak Ibu. Oke, kita sort dulu. Kita bisa Ctrl Alt, kita pakai data. Lalu kita sort range. Nah, Bapak Ibu tinggal mau milihnya pakai apa? Nah, ini ada pilihannya. Mau pakai waktu, kalau ini secara langsung akan urut seperti waktu mereka mengumpulkan. Kalau kita biasanya pakai kelas, kita tambahkan lagi nomor urut. Nah, ini sudah otomatis. Misalnya kita mau tambah lagi pakai abjad namanya, name. Nah, ya seperti itu. Kita bisa sort. Oh, nggak lupa, saya sudah mengurutkan sesuai kelasnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu contohnya. Misalnya nih, saya ulangi ya. Saya urutkan berdasarkan waktu pengumpulan. Time, berarti ini. Nah, ini berubah. Ini yang pertama kali mengumpulkan jam 8:09. Oke, jadi datanya seperti itu. Nah, tadi kembali ke pertanyaan tadi, ini bisa nggak sih kita olah langsung? Ternyata bisa Bapak Ibu, dan saya baru saja menemukan dan merasa sangat bahagia begitu ya. Ini caranya kita klik di sini, lalu ini Bapak Ibu yang tanda 1, 2, 3, di bawahnya tools. Di bawahnya tools ada more format, dan ini hanya kita klik auto, dia sudah berubah. Langsung angkanya saja. Dan saya sudah mencoba, saya tambahkan, saya baca rata-rata ternyata bisa. Jadi dia formatnya sudah number dan kita bisa langsung copy paste untuk kita rata-rata dengan nilai-nilai yang lain.
Ini pasti sangat menggembirakan buat saya ini. Nah, itu pengolahannya. Jadi bisa kita pindah, bisa kita print juga seperti tadi disampaikan, bisa kita download format Excel atau bahkan PDF, Bapak Ibu. Jadi ini sangat membantu sekali untuk kita. Nah, Bapak Ibu, karena nanti panitia akan ada pengumuman karena penutupan, maka saya rasa pemaparan saya mengenai penggunaan Google Form mulai dari persiapan, pendistribusian hingga pengolahan saya cukupkan sekian. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, dan kalau nanti ada Bapak Ibu yang ingin sharing berbagi pengalaman tentang penggunaan Google Form, dipersilakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ruhani. Oke, terima kasih Bu Ratna. Sangat menarik sekali Bapak Ibu. Ternyata setelah kita mengetahui akun belajar.id, ternyata banyak sekali manfaat buat kita semua, terutama yang berkaitan dengan classroom, berkaitan dengan form, dan lain sebagainya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kami akhiri, mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, dipersilakan, karena ini kesempatan terakhir bagi Bapak Ibu untuk bisa memberikan feedback. Kepada Bapak Ibu, dipersilakan bisa melalui room chatting ataupun bisa langsung. Kami persilakan, monggo. Saya bertanya, Pak. Oke, dipersilakan, monggo. Ya, baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Saya Ansel Musaka Prasetya dari SMP Pangudi Luhur Salatiga. Terkait dengan akun ini yang sudah kami dapat, sebenarnya kami sudah mengetahui di pertengahan Desember sebelum libur masa itu. Kemudian kami mencoba untuk otodidak sendiri dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Akhirnya di tanggal 2 Januari kami pelatihan sendiri, kemudian 1 minggu dengan anak-anak, lalu sampai hari ini sudah kami gunakan untuk classroom dengan anak-anak. Artinya anak-anak sudah menggunakan akun ini. Tetapi ada beberapa permasalahan yang timbul karena kami dimulai dari otodidak sehingga tidak ikut pelatihan ke sana ke sini. Yang saya mau tanyakan pertama terkait dengan import grade di kuis. Mungkin ini pertanyaan bisa merangkum semua, nggih. Mohon maaf kalau kemarin kami belum bertanya. Di import grade itu saat menggunakan kuis itu kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak. Ketika muncul kemudian anak sudah memposting pekerjaan, lalu kami klik muncul nilainya langsung, tapi kemudian ada anak yang belum mengerjakan lalu mengerjakan kembali sebelum waktunya habis yang kami tentukan, itu kadang tidak bisa. Tapi kadang-kadang perlu kami matikan, hidupkan, kemudian kami request lagi, bisa lagi. Tapi kejadian dengan teman beberapa nggak bisa semua. Ini yang pertama, apakah demikian? Lalu yang kedua untuk Google Meet. Kami sebelumnya menggunakan Microsoft Teams di masa kemarin karena ada kendala di Google Meet yang kemarin pakai Gmail itu hanya sedikit, kemudian kami beralih ke Microsoft Teams, lalu ketika ini muncul lagi akun dari Kemendikbud, kami alihkan ke Google Meet. Di awal dulu kami mencoba untuk akun Gmail itu tidak bisa masuk untuk ikut Meet, tapi beberapa minggu lalu kami mencoba kembali, ternyata bisa masuk anak yang menggunakan Gmail atau teman yang Gmail. Nah, kemudian yang saya mau tanyakan juga terkait di Google Meet, apakah di Google Meet ini bisa untuk presensi anak? Karena sampai hari ini kami belum menemukan untuk presensi anak dibandingkan ketika kami menggunakan Microsoft Teams, karena di sana ada absennya untuk anak yang mengikuti. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga terkait dengan form atau kuis
di bagian pengaturan itu ada salah satu centang yang menggunakan akun belajar.id. Nah, anak-anak kami sudah menggunakan semua, tetapi kami harus menguncentang, tidak kami centang. Kalau kami centang itu, anak nggak bisa membuka. Maka dan itu pun seringkali kami harus kecek apakah sudah kami hilangkan, kemudian anak lapor Pak nggak bisa membuka. Kami buka lagi, oh ternyata kecentang lagi, kami buka lagi, dan seterusnya. Nah, itu 3 pertanyaan, apakah tadi yang pertama tombol import grid itu selalu muncul hilang, kemudian untuk yang Google Meet apakah ada untuk presensinya, lalu yang ketiga untuk pengaturan email pengakses itu apakah juga selalu muncul dan hilang, karena di tempat kami selalu muncul hilang, kami hilangkan, ternyata kami cek ada lagi. Masih kami belum temukan solusinya sampai hari ini. Begitu Bapak dan Ibu, matur nuwun. Oke, terima kasih. Silakan kepada Bapak Eka untuk bisa menjawab berkaitan dengan import nilai dan seterusnya nanti akan disambung dengan kaitannya dengan Google Form berkaitan dengan akun Belajar ID oleh Ibu Ratna. Kepada Bapak Eka dan Ibu Ratna, kami persilahkan untuk bisa menjawab. Baik Pak, tadi apakah yang dimaksud dengan import grid tadi itu yang ketika kita buat settingan di sini ya, grid importing ini? Ya, apakah betul Pak. Kadang muncul, kadang enggak itu? Ya, betul. Oh, itu Mas, saya muncul itu Pak. Ya, di tempat kami muncul Ini ketika kan, nanti di gridnya, di penilaian. Tampil nanti apanya, tidak otomatis diimpor, nilainya tidak otomatis bisa kita generate di Excel. Tapi kalau ini diaktifkan, grid importingnya diaktifkan, nanti ketika siswa sudah mengerjakan dari Google Form ini, kita bisa generate, artinya kita bisa dapatkan skor siswa di Excel yang tadi kita sudah tunjukkan. Ini ketika kita buat assignment create, ini muncul Pak, grid importingnya otomatis ada dan dia terseleksi, artinya otomatis terimport. Dan ketika siswa ngisi kita bisa mendapatkan, ini kebetulan tadi yang sudah diberi nilai adalah yang tugas. Kita sudah memberikan tadi 1 siswa tugas. Review assignment Pak, ini tadi di tugas itu ada rangkuman dari semua siswa yang tergabung. Ini bisa melihat nilainya di sini, di copy all grades to Google Sheets. Karena baru 1 tadi yang dinilai, otomatis baru 1 nilai dari 1 siswa. Untuk tugas yang untuk kuis yang terkoneksi langsung dengan Google Form, tadi kalau grid importingnya diseleksi, saya rasa bisa diimport, Pak. Demikian? Ya, mohon maaf, benar tadi yang disampaikan dengan ya, betul. Kemudian ketika yang di grid tadi loh Pak, ketika masuk di penilaian, itu kan sebenarnya kita bisa langsung mengeklik import grid, kan anak langsung kita kembalikan langsung bisa. Tapi kadang-kadang tombol itu yang nggak muncul. Bukan di pengaturan kuis, tapi ketika sudah menilai, sudah masuk di kelas penilaian, kita mau kembalikan. Ini justru sangat baik bagi Salatiga mungkin ya, karena sekolah Pak Aka sudah menerapkan bahkan sampai ke siswanya. Saya kurang tahu sekolah-sekolah lain apakah sudah atau belum, karena tempat kami juga belum. Nah, mungkin Pak Aka nanti bisa sharing ke teman-teman juga nih, kalau memang nanti akan menggunakan apa namanya akun Belajar ID. Untuk permasalahan mengenai yang tidak dicentang, memang sepertinya harus diambil centangnya Pak, karena pengalaman saya kemarin dengan rekan kerja itu sudah dicentangnya udah
apa namanya tidak dihilangkan centangnya, padahal satu itu juga nggak bisa. Nah mungkin ini cuma perkiraan sih ya, karena ini juga masih baru dan sangat terkait dengan Dapodik, mungkin apa namanya sistemnya masih terus berkembang, dievaluasi, jadi kadang-kadang masih ada hal-hal yang meskipun kita istilahnya seorganisasi ternyata nggak bisa. Jadi jawaban saya seperti itu Pak Aka. Jadi memang saya juga masih mikir-mikir mau pakai untuk yang anak-anak, apakah mereka juga bisa akses, seandainya mereka juga tidak memakai akun belajar lagi. Tapi kedepannya, seperti yang mungkin tadi Pak Aka singgung soal import grade, itu karena saya juga belajar otodidak, ya, saya dengar itu juga salah satu perbedaan dengan Google Classroom yang dulu. Mungkin teman-teman yang memakai Google Classroom yang lama bisa sharing bahwa dulu tidak ada fitur import grade. Nah, sekarang sudah ada, tetapi disampaikan dulu itu kalau institusinya sudah mengaktifkan Chromebook-nya, seperti itu Pak Aka, itu sepengetahuan saya. Tapi benar atau tidaknya saya kurang tahu, karena saya juga terus terang belum menggunakan secara langsung. Nah, untuk yang Google Meet tadi mungkin Pak Rohani bisa menjawab, ya, materi ya. Terima kasih. Udah tugasnya udah. Tugas. Oke. Mungkin demikian Bapak. Belum, Bu, belum selesai tugasnya. Anselmus tadi yang berkaitan dengan pertanyaan untuk tadi. yang presensi Google Meet tadi bisa di. Oh iya, yang berkaitan dengan presensi kemarin sudah kami sampaikan kita menggunakan add-on Bapak. Menggunakan add-on, Attendance itu nanti otomatis nanti ketika kita Google Meet nanti otomatis nanti akan terekod absensi siswa secara otomatis di situ. Jadi kita harus menginstal dulu ekstensinya. Nah, orang gue Pak Amir wi ya pena. Untuk kejelasannya bisa dilihat di rekod yang pertemuan ketiga kemarin. Ya, monggo. Ya. Mungkin gitu Bapak ya. Oke, Bapak, terima kasih atas informasinya. Sedikit menambahkan untuk yang import nilai itu ya kadang muncul kadang tidak, berarti memang kondisinya masih mungkin masih penyesuaian. Kemudian untuk email tentang itu juga karena Pak Rohani tidak bisa menjawab, Mas, artinya beliau sedang ada kegiatan yang lain yang harus meninggalkan ruang ini. Untuk yang Google Meet tadi bisa di pending, nanti bisa kita tanyakan dan kita bisa upload di YouTube-nya PLSCC, ya Pak, untuk yang Google Meet-nya. Dan tadi masih ada pertanyaan terkait dengan tadi saya baca menghapus kelas di Google Classroom. Tadi ternyata settingan chat Zoom-nya itu tadi di awal tuh hanya bisa chat ke host ya. Tadi sudah saya rubah settingan bisa ke semuanya. Untuk menghapus kelas di Google Classroom bisa diarsipkan dulu. Artinya kelas yang dihapus diarsipkan dulu, arsipkan. Kemudian bisa cari di menu arsipnya, kemudian di delete. Itu. Kemudian untuk settingan bahasa Google Classroom, saya rasa bisa diatur di data personalisasi. Ada yang bertanya di chat dan record ya. Itu untuk merubah setting bahasa di Google Classroom. Dari menu data akun Bapak Ibu. Kebetulan sudah ini ya, sudah. Nah, ubah bahasa untuk semua produk Google termasuk nilainya Google Classroom. Misalnya di google.com ada titik 9 di sini dekat login. Bisa disetting di akun. Nah, untuk berlaku untuk semua produk. Di data dan personalization sini. Nah,
ada di agak ke bawah di general preference for the web. Ini untuk Google Service on the Web ya. Language-nya untuk default awalnya adalah English United States, bisa diganti dengan Indonesia. Agar nanti ya di sini default language-nya. Ini untuk Google Products ya, produk-produk Google. Kita klik tanda yang itu bisa dicari di Indonesia. Indonesia. Select. Nah, ini sudah Indonesia nih, Bapak Ibu. Ini misalnya tadi ada, ini sudah, kita coba pilot. Oh iya, siap-siap. Nah, ini ada terganti dalam bahasa Indonesia ya, ada mendatang tadi mengumumkan sesuatu, dan kebetulan ini masih belum selesai untuk ininya, untuk. Nah, ini sudah ada ya, stream tadi berubah jadi forum, tadi classbook jadi tugas kelas, anggota, dan lain-lain, itu diatur di preferensi tadi di data. Itu untuk yang bertanya melalui chat tadi. Saya kembalikan ke Pak Rohani. Oke, terima kasih Bapak Eka. Ternyata berhebat untuk pertanyaannya. Terima kasih bagi yang bertanya. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah jam 3 kurang 6 menit. Nanti habis ini nanti ada penutupan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Katarina selaku Ketua PSLDC Kota Salatiga. Oleh karena itu, untuk pertemuan yang keempat ini, Bapak Ibu, saya selaku moderator, apabila ada kesalahan kesilapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah ini kami tutup. Setelah itu nanti akan disampaikan beberapa hal oleh Ibu Dr. Katarina selaku Ketua PSLDC Kota Salatiga. Saya mengaturkan acara. Apabila ada kesalahan kesilapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dr. Katarina.